Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengikuti satu pembahasan yang saya akan bahas tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebagai orang Kristen, kita semua mengakui bahwa akhir zaman ditandai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sesuatu yang pasti, sama pastinya dengan kedatangan Kristus yang pertama kali. Kedua-duanya menggenapi apa yang dikatakan oleh Alkitab sebagai firman Tuhan yang tertulis, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kedatangan Kristus yang pertama kali telah digenapi secara sempurna, maka hal yang sama yang kita yakini, kedatangan Kristus yang kedua kali juga akan digenapi secara sempurna. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa apakah kita siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya, Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali. Berita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali disebutkan sekitar 318 kali dalam Perjanjian Baru. Tetapi tidak ada satupun ayat yang menyatakan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang memastikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti kedatangan Kristus yang kedua kali, apalagi menentukannya. Matius pasal 24 ayat 36 berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Selanjutnya disebutkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2, "Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam." Ayat-ayat ini menceritakan kepada kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sesuatu yang pasti, tetapi tidak seorang pun tahu kapan persisnya hari, tanggal, bulan, tahun Yesus datang yang kedua kali. Kita akan memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertama, tentang kesaksian Alkitab mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Tadi saya sudah sampaikan bahwa percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, Yesus pasti datang kembali. Seperti matahari terbit dari timur, seperti itulah kepastian tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kebenaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali adalah suatu kesaksian Alkitab yang mutlak, yang merupakan pegangan hidup dari setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hal yang kita akan lihat, yang kita akan dengarkan mengenai kesaksian Alkitab tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus sendiri telah berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Hal ini disebutkan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-27. "Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia." Markus 13 ayat 26, "Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya." Yohanes 14 ayat 3, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Wahyu 22 ayat 7, 12 dan 20. "Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera,
dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Ini beberapa kesaksian Alkitab yang membuktikan bagi kita sekalian bahwa Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Selanjutnya, berita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali juga dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Beberapa di antaranya Yesaya 45 ayat 23. "Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa." Yeskel 21 ayat 25 sampai 27. "Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buanglah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing-puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap, sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu." Daniel 7 ayat 13 sampai 14. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Sakaria 14 ayat 4. "Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadilah suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan." Ini beberapa ayat dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan sebagaimana dalam Perjanjian Lama, Tuhan telah menubuatkan kedatangan Kristus yang pertama kali dan itu telah digenapi secara sempurna, maka hal yang sama kita yakin nubuat Alkitab dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Kristus yang kedua kali pasti juga akan digenapi. Untuk itulah sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus siap setiap saat untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali yang sudah dinubuatkan kedatangannya baik oleh dia sendiri maupun oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya, rasul-rasul dalam Perjanjian Baru memberikan kesaksian tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20 dan 21, Rasul Petrus memberikan kesaksian agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga
sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. 2 Tesalonika 1 ayat 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bagaimana dia memberi kesaksian tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini yang diungkapkan oleh Rasul Yakobus tentang kedatangan Kristus yang kedua kali yang dia saksikan melalui suratnya Yakobus pasal 5 ayat 8. Kemudian Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kemudian Rasul Yudas dalam Yudas pasal 1 ayat 14 juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Rasul-rasul dalam perjanjian baru, beberapa di antaranya saya sudah sebutkan tadi, juga menyaksikan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi tidak ada seorang pun dari para rasul ini memastikan kapan pastinya hari, jam, tanggal, bulan, tahun berapa Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kemudian para malaikat juga memberikan kesaksian tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita mengenai apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan sebagai kesaksian para nabi, kesaksian para rasul, dan juga kesaksian dari para malaikat. Memberikan kepada kita suatu keyakinan bahwa Yesus yang naik ke sorga itu, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang yang kedua kali. Untuk itu, kita harus memastikan diri kita untuk siap sedia setiap saat untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Apa pentingnya kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali bagi kita? Bagi orang-orang yang tidak percaya, tentu berita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan menjadi bahan olok-olokan dan ejekan atau sindiran. Itulah yang diungkapkan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3-4.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, itu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Inilah yang terjadi dengan orang-orang yang tidak percaya. Berita tentang kedatangan Kristus bukan sesuatu yang menarik, tapi menjadi bahan olokan dan bahan sindiran. Tapi bagi kita yang percaya, kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah sesuatu yang sangat penting, itu adalah sesuatu yang sangat berarti, karena itu merupakan sesuatu yang kita rindukan. Dan bukan saja kita dalam generasi di mana kita hidup sekarang, tapi para rasul juga merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bahkan semua orang kudus di segala tempat dan sepanjang zaman merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali, maka dengan demikian kita dapat melakukan beberapa hal bagi orang-orang yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan menjadi sesuatu yang menghiburkan orang-orang beriman ketika mereka mengalami duka cita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kemudian juga menjadi pengharapan yang penuh bahagia bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Pentingnya kedatangan Kristus yang kedua kali, karena hal itu akan meneguhkan orang-orang percaya untuk berjaga-jaga, setia, rajin berdoa, dan tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Matius 24 ayat 44 sampai 46. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Pentingnya kedatangan Kristus bagi kita sebagai orang percaya, karena dengan kedatangan Kristus kita akan menantikan dengan tekun berkat yang besar yang Yesus janjikan bagi orang-orang yang setia dan siap sedia untuk menantikan kedatangannya kembali. Lukas 12 ayat 35 sampai 37 mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Inilah berapa arti penting kedatangan Kristus sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab bagi kita sebagai orang-orang
yang percaya, yang siap menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Meskipun kedatangan Kristus yang kedua kali tidak ada yang tahu pasti kapan, jam, hari, tanggal, atau tahunnya secara pasti, tetapi tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali itu dinyatakan secara jelas dalam Alkitab. Ada beberapa tanda yang kita perhatikan, yaitu tanda-tanda di dunia pada umumnya. Akan terjadi peperangan besar yang bersifat internasional. Ini sudah dinyatakan dalam Alkitab seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dalam ayat-ayat ini secara jelas Tuhan menyatakan sebagai suatu tanda yang terjadi pada umumnya. Apakah kita mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, yang pasti akan terjadi peperangan besar yang bersifat internasional. Makin banyak orang yang melakukan perjalanan dan pengetahuan semakin meningkat. Daniel 12 ayat 4 berkata, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Karena kemajuan teknologi modern, maka kita akan mengalami suatu pengulangan sejarah seperti pembangunan Menara Babel. Itu akan menjadi suatu kenyataan. Dan memang kita sedang menyaksikan hal-hal yang seperti itu di depan mata kita. Timbulnya Sionisme dan berdirinya kembali negara Israel pada bulan Mei 1948 sebagai negara merdeka yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan hal itu sudah dibuatkan juga dalam Alkitab seperti yang tertulis dalam Mazmur 102 ayat 17, Yehezkiel 36 ayat 24, Matius 24 ayat 32 dan 33. Kota Yerusalem dibebaskan dari perbudakan bangsa-bangsa. Makin banyak pengejek akan muncul menentang firman Tuhan dan menentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal ini kita sedang saksikan terjadi sekarang ini. Manusia mengejar kesenangan duniawi dan mengabaikan hukuman Tuhan yang kian mendekat. Kemudian terjadinya kemunduran dan kebejatan akhlak. Kedurhakaan meningkat. Kata kedurhakaan itu dalam bahasa Yunani memiliki arti suatu keadaan yang tidak taat akan hukum Tuhan. Kalau manusia tidak taat pada hukum Tuhan, maka hukum-hukum yang dibuat oleh manusia juga akan dilanggar. Contoh yang paling jelas yang kita lihat seperti DPR mengeluarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, tapi mereka yang membuat undang-undang itu justru yang melanggar hukum, sehingga banyak dari mereka yang saat-saat ini sedang mendekam dalam penjara akibat mereka melanggar hukum yang mereka buat sendiri. Kemudian kelaparan dan penyakit menular yang merajalela. Kita sudah saksikan hal-hal seperti ini sedang terjadi di depan kita. Gempa bumi yang dahsyat terjadi. Bangsa-bangsa dicekam oleh kebingungan dan ketakutan. Bangsa-bangsa akan dilebur menjadi satu blok yang akan dikuasai oleh satu diktator dunia. Dan itu pasti, walaupun kita lihat sekarang ini belum menjadi satu blok, tapi nanti pada waktunya akan menuju ke sana dan situasi menuju ke arah itu sedang kita saksikan terjadi saat-saat ini. Kemudian banyak antikristus yang bermunculan. Hal seperti ini sudah terjadi dan begitu banyak bermunculan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan yang bukan saja mereka sampaikan itu di lingkungan internal gereja atau di komunitas keagamaan mereka, tapi itu sudah disampaikan secara
gamblang secara terang-terangan melalui media sosial dan juga melalui penyebaran-penyebaran buku dan sebagainya. Kemudian kita lihat tanda-tanda di bidang keagamaan atau kerohanian. Akan terjadi suatu pembauran agama untuk membentuk satu gereja duniawi di bawah pimpinan seorang pemimpin agama yang berkuasa. Itu sudah dinyatakan dalam Wahyu pasal 17 ayat 3-6, ayat 9 dan ayat 18. Banyak orang Kristen dianiaya, dibunuh, dan dibenci. Matius 24 ayat 9. Banyak nabi palsu bermunculan. Banyak orang Kristen murtad dan meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen tersesat karena berhasil diperdaya oleh setan. Kasih banyak orang Kristen menjadi tawar. Tapi satu hal yang menjadi berita yang menggembirakan bagi kita sekalian mengenai tanda kedatangan Kristus di bidang keagamaan atau di bidang rohani. Kegiatan penginjilan dan pelayanan misi akan menyebar ke seluruh dunia. Akan terjadi suatu penuntasan amanat agung yang merupakan suatu gerakan besar yang dilakukan oleh orang percaya, dan kekuatan yang dimiliki bukan pada diri orang-orang percaya itu sendiri, tapi kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat untuk menolong orang percaya melakukan kegerakan misi ke seluruh dunia, supaya Injil Kerajaan itu dapat dikabarkan menjadi suatu kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Roh Kudus akan dicurahkan secara dahsyat di seluruh dunia. Itu yang Tuhan janjikan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Karena itu sebagai orang percaya, sambil kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, maka kita pun harus membuka diri kita kepada Tuhan, biar Roh Kudus dicurahkan dan kita dipakai menjadi alat dalam tangannya dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita selesaikan pada zaman ini. Apa arti dan cara kedatangan Kristus yang kedua kali? Kedatangan Kristus yang kedua kali di dunia ini bukan berarti kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri adalah satu pribadi yang pasti, dan kedatangannya bukanlah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dalam Alkitab terdapat banyak ayat tentang kedatangan Kristus yang ditulis sesudah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi jelas bahwa yang dimaksudkan bukanlah kedatangan Roh Kudus. Apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 tidak terjadi pada waktu Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Apabila kita selidiki dengan teliti semua ayat-ayat yang berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, maka akan nyata bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu terdiri atas dua tahap. Kedatangan tahap pertama yaitu pelantikan jemaat, di mana Tuhan Yesus akan turun dari sorga dengan sorak-sorai, penghulu malaikat akan berseru, sangkakala Allah akan berbunyi, orang-orang yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu dari dalam kubur, orang-orang percaya yang masih hidup akan diubahkan oleh Tuhan Yesus dan diberi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa sampai selama-lamanya, seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Orang-orang pilihan yang Tuhan sudah pilih dari berbagai suku, bangsa, kaum, dan bahasa akan dikumpulkan dari seluruh muka bumi dan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di udara. Kedatangan Tuhan Yesus pada tahap pertama ini berlaku sebelum kedatangan Antikristus menguasai dunia untuk 3,5 tahun lamanya. Inilah disebut dengan rapture, keangkatan atau pelantikan jemaat. Kedatangan tahap kedua, penyataan Kristus,
Inilah kedatangan Kristus yang nyata bagi segala bangsa, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan meloncarkan cahayanya sampai ke barat. Ketika melihat Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya, maka semua bangsa di bumi ini akan meratap. Sesudah pelantikan jemaat, maka setan akan dicampakkan ke bumi dengan segala malaikatnya. Inilah yang disebut dengan zaman kerajaan setan yang nyata atas seluruh dunia dalam pemerintahan antikristus dan nabi palsu yang lamanya 3,5 masa atau tahun, 42 bulan atau 1260 hari. Dalam masa aniaya yang dilakukan oleh antikristus, Tuhan mengirim 2 saksinya yang diperkirakan atau diakui oleh semua penafsir dalam Perjanjian Baru sebagai Musa dan Elia untuk menguatkan iman bangsa Israel dan umat Kristen yang tertinggal. Pada saat bunyi sangkakala malaikat yang ke-7, sorga terbuka dan Tuhan Yesus datang dengan semua orang kudusnya, dan tentara sorga menunggangi kuda putih untuk membinasakan antikristus dan segala tentaranya di Harmagedon. Dan Tuhan Yesus Kristus memerintah seluruh bumi sebagai raja atas segala raja. Antikristus dan nabi palsu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dan itu berlangsung siang dan malam. Yang berikut yang kita akan lihat tentang takhta pengadilan Kristus. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa orang-orang Kristen itu akan dihakimi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, sebab kita semua, artinya orang-orang percaya kepada Tuhan, harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Tujuannya adalah supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Di sini memiliki beberapa pengertian bahwa semua perbuatan-perbuatan orang percaya yang sudah lahir baru akan diadili. Mata Yesus akan menguji perbuatan kita. 2 macam pekerjaan orang-orang percaya, pekerjaan yang menyerupai emas, perak, batu permata akan mendapat upah. Sedangkan pekerjaan yang menyerupai kayu, rumput kering, atau jerami tidak mendapat upah. Karena itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya pekerjaan kita dapat memperoleh upah. Pertama itu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena itu sebagai orang percaya, yang terus-menerus kita lakukan adalah bagaimana menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Kemudian melakukannya dengan kuasa Tuhan. Jangan coba-coba melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak berkenan untuk semua yang kita lakukan tanpa kita bergantung pada kekuasaan Tuhan. Untuk itu selalu Tuhan memberikan peringatan, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, melainkan dengan Roh-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Berikutnya kita melakukan semua itu bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk mencari nama bagi diri kita sendiri, tapi bagaimana kita melakukan ini semua bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian upah untuk pekerjaan yang menyerupai emas, perak, dan batu permata. Alkitab menyebutkan beberapa upah yang disebut sebagai mahkota. Mahkota abadi. Mahkota ini diberikan kepada orang-orang percaya yang mendisiplin tubuh mereka untuk dapat mentaati Tuhan Yesus sampai mati. Mahkota kehidupan. Mahkota ini diberikan kepada orang-orang percaya yang dibunuh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mahkota kemuliaan. Mahkota ini diberikan kepada orang-orang yang menggembalakan
atau memperhatikan orang-orang Kristen dengan pengabdian diri, sukarela, dan bersungguh-sungguh serta menjadi teladan bagi orang lain. Mahkota kebenaran. Mahkota ini diberikan kepada orang-orang percaya yang merindukan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali dengan terus-menerus siap dan menantikan dengan tekun dan sabar kedatangan Kristus yang kedua kali. Mahkota sukacita. Mahkota ini diberikan kepada orang percaya yang membawa orang-orang kepada Yesus Kristus atau yang memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Alasan yang mendorong kita untuk mendapatkan upah atau mahkota supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan pada kedatangan yang kedua kali, kita dapat menyerahkan mahkota-mahkota ini di kaki Tuhan Yesus Kristus. Karena itu marilah kita selalu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadah kita yang sejati. Lalu kita juga akan memperhatikan mengenai penghakiman takhta putih. Dalam penghakiman takhta putih, Tuhan Yesus duduk sebagai hakim di atas takhta itu. Di sini orang-orang berdosa yang tidak percaya akan berdiri di hadapan penghakiman takhta putih dan dijatuhi hukuman terakhir sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab Tuhan. Semua orang mati di luar iman kepada Yesus Kristus dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua dan mereka dihakimi oleh Tuhan. Semua orang Kristen yang tidak hidup dalam terang firman Tuhan tidak bisa mendapat bahagian dalam pesta pernikahan anak domba. Mereka akan diusir keluar karena tidak memakai pakaian pesta, yakni pendeta atau orang Kristen yang malas, keras hati, dan sombong. Hanya orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman dan disucikan menjadi serupa dengan Kristus. Mempelai perempuan adalah gereja yang telah dibenarkan, disucikan, disempurnakan, dan dipermuliakan, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan dan melayani dengan setia dalam roh dan kebenaran. Dari apa yang saya sudah sampaikan ini, saya sampai pada kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang tertentu bahwa Yesus Kristus akan datang pada pertengahan tahun 2030 itu merupakan suatu yang sama sekali di luar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena itu sebagai orang Kristen, mari kita tidak berpatokan pada tahun berapa, bulan berapa Tuhan Yesus datang, tapi kita harus siap sedia setiap saat, kapanpun Tuhan Yesus datang, itu merupakan suatu kedaulatan Tuhan sendiri, dan tanggung jawab kita adalah menantikan dengan tekun dan sabar kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, jika ada yang menyatakan bahwa pertengahan tahun 2030 Yesus akan datang kembali, tentu pengajaran demikian tidak memiliki dasar alkitabiahnya. Untuk itu, kita harus kembali untuk berpegang pada apa yang dikatakan oleh Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, dan firman Tuhan ini tidak ada salahnya. Firman Tuhan ini adalah sesuatu yang menjadi pegangan yang mutlak, yang tidak salah. Oleh karena itu, jangan kita percaya pada setiap pengajaran, tapi biarlah kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Dengan demikian, kita senantiasa siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, dan senantiasa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Demikian yang saya bisa bagikan berkaitan dengan pembahasan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali.